Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wabillahi bi amri wa qoli rabbi zidni ilma wa baik, kita melanjutkan kemarin. Ini yang hadir Ilma Silwa. Ya, yang lain kita akan memulai modul baru ketiga. Asiknya. Nah, asiknya berdagang. Di bab ini, di modul ini ada satu, harga yang murah, dan dua, yang murah, empat, mari berdagang. Sekarang satu yang murah. Baik, oh ya, Ilma, Ilwa, sudah siap? Betul? Karena tidak bisa open mic, jadi malam ini akan terangkan pelan-pelan, kemudian di akhir pembelajaran nanti saya kasih tugas yang dikerjakan. Baik, harga yang murah. Harga yang murah membahas membahas tentang putus-putus suaranya ya. Halo, tes, masih putus? Oke. Halo, lancar ya? Ya.
Di unit ini, kita akan belajar perbandingan. Berapa perbandingan? Ini ilustrasinya. Umur Ayah 3 kali lipat umur kakak saya. Satu perbandingannya ya. Ini Ayah sama dengan 3 kali umur kakak. 3 kali kakak. Berarti perbandingannya umur Ayah itu, maka perbandingan itu, maka perbandingannya adalah 1:3. Jadi satu Ayah sama dengan 3 kakak perbandingannya. Kemudian yang B, yang B ini tidak berbandingan. Jadi adik saya lebih. Yang C, 1 liter bahan bakar cukup untuk 15 kilometer jarak tempuh. Berarti perbandingannya 1 liter 1:15 kilometer. Perbandingannya 1:15. Yang D, ukuran telepon genggam saya dengan teman saya 5 inci berbanding inci. Maka perbandingannya 5:7. Jadi 5, terusnya itu banding itu bagi itu. Kemudian yang E, kecepatan lalu teman 1,5 kali dari radius. Temannya 1 kali. Ini teman 1,5. Berdasarkan pernyataan di atas, kita dapat menyimpulkan apa itu perbandingan. Untuk mengetahui perbandingan ada beberapa cara. Itu dengan membandingkan selisih antara dua besaran. Yang kedua, dengan membandingkan hasil bagi dari dua besaran. Pada prinsipnya, bahwa perbandingan adalah membandingkan dua besaran, baik dilihat dari segi kebesaran tersebut atau ukuran dari dua benda tersebut. Itu. Jadi perbandingannya ada dua, selisihnya, kita ukurannya. Yang selisih seperti ini, misalkan ukuran elektroni lebih kecil daripada ukuran gelas tani. Nah, ini dikurangi. Yang besar dikurangi. Ini untuk membandingkan dua buah barang, misalkan luas tanah Enjang 2 kali lebih pas itu pengertiannya. Tapi kalau prakteknya sebenarnya lebih gampang. Perbandingan itu cuma ada dua. Ya, saya simpulkan dari perbandingan itu.
perbandingan lurus, dan perbandingan terbalik. Cuma itu aja. Apa itu lurus, apa itu terbalik? Nanti insya Allah. Ini contoh selanjutnya ya. Jika umur ayah 3 kali lipat umur Boni, berapa umur ayah jika umur Boni adalah 15 tahun? Kalian dulu umur ayah sama dengan 3 kali umur Boni. Nah, umur Boni berapa tadi? 15 tahun. Maka 3 kali 15 tahun sama dengan 40 tahun. Umur ayah adalah 45 tahun. Kan lebih gampang kan? Ya, soalnya kita ini jadi kalau Boninya 12, 3 kali 12, maka ayah 45 tahun. Nah, yang kedua, perbandingan jumlah uang tabungan yang dimiliki Yani dan Rudi adalah 4:5. Jika uang adalah 3 juta, apakah jumlah tabungan Yani baik, ini namanya perbandingan lurus nilai. Caranya begini, cara ngerjakan ini. Ya, Ani sama Budi. Ani itu 4, Budi itu 5. Nah, yang 5 sama dengan 3 juta, maka kita nyari berapakah tempatnya 4 ini. Kalau 5 saja 3 juta, 4 berapa? Nah, cara pengecakannya, maka yang jadi kita misalkan X sama dengan 4 per 5 kali ke sama dengan, nah sekarang gini, rumus cepat, rumus gampang memahami soal ini. Kenapa 3 juta di sini, kemudian ini 4-nya yang di atas, 5-nya yang di bawah, balik 5-nya di atas, 4-nya di bawah. Kuncinya, yang di bawah itu harus sama dengan ini, sama dengan yang dikali posisinya. Dengan 5 juta sama dengan 3 juta, 5 juta. 5 sama dengan 3 juta. Saya nyari 4. Ini di atas nih. Maka 4 per 5 kali 3 juta. Ya, yang bawah ini, biar gampang. Ini harus sama yang dikali. Begitu. 5 ini adalah 3 juta, maka 5 ada di bawah. Kalikan 3 juta. Secara gampang memahaminya.
Kita hitung 3 juta, 5, ada, kita coret 600 ribu kali 4, nah 400. Ada hitungannya kan? Tidak husna. Sudah paham? Ya. Atau perlu saya ulangi yang ini? Nah, cara cepatnya lagi yang ini nih. 4 per 5 sama dengan X per 3 juta. Nah, gampangnya ini loh, 4 per 5 ini. X per 3 juta. Ini, kalau paham perkalian silang, ya ini tinggal pindah ke sana. Jadinya seperti ini. 4 per 5 kali 3. Nah, ini perbandingan nilai atau lurus. Nanti ada perbandingan terbalik. Ada yang ditanyakan? Jadi izin nggak bisa open mic. Kalau tidak husna, bagaimana? Kita lanjutkan. Harga yang murah. Di sebuah pasar, terdapat beberapa pedagang yang menjual berbagai macam buah-buahan. Berikut daftar harga buah-buahan dari 5 pedagang yang ada di pasar tersebut. Ini pedagang A dan harga 500 per kilonya ya. Pedagang B 8.000, C 7.000, pedagang C 7.250, pedagang E 7.750. Nah, yang jeruk, anggur, apel, bisa dilihat tabel ya. Nah, kita langsung ke soalnya. Satu, ya, seseorang akan membeli keempat jenis buah tersebut, maka manakah jumlah harga yang paling mahal, manakah jumlah harga yang paling murah. Nah, total yang paling mahal siapa, yang paling murah siapa. Misal nih, Bu Siti mau beli mangga sekilo, jeruk sekilo, anggur sekilo, apel sekilo. Dari pedagang siapakah Bu Siti akan mendapatkan harga yang paling murah? Pedagang mana yang mendapatkan harga paling mahal? Nah, itu soal nomor 1. Jadi ini ditambahin di samping ya. 400 tambah 10.000 tambah 30.000. Yang pedagang B
tambah juga ke kanan. Oke, demikian juga ditambah ini, tambah ini, tambah ini. Oke, sama yang ini juga sama. Yang paling murah siapa, yang paling mahal siapa. Oke, nomor 2. Sebutkan hubungan perbandingan harga. Ini harga mangga pedagang A dan harga mangga pedagang B. Mana mangganya? Ini. Lalu perbandingannya berapa? 7.500 banding 8 di yang B. Harga jeruk pedagang C, jeruk ini, dan harga jeruk pedagang D. Perbandingannya berarti 11.000 berbanding 9.150. Oke, harga anggur pedagang E ini dan harga jeruk pedagang A yang atas ini 33 itu banding dengan jeruk A ya. Ini dengan 10. Kemudian nomor 3. Jika seorang ibu akan membeli 2 kilo mangga, 4 kilo jeruk, dan 1 kilo apel dalam satu pedagang yang sama, manakah ibu membeli jika ingin mendapatkan harga yang paling murah? Nah, gimana kira-kira? 2 kilo mangga, A. Pedagang A itu 2 kali kilo kan ya? Enggak, 500 tambah 4 kali itu berapa? 10.000 tambah apel sekilo 25.000. Oke, nah totalnya berapa ini? Tolong dihitungin ya, kalkulator kan. Yang B, jika beli belakang B, berarti 2 kali 80 tambah 4 kali 9.750 tambah 24.000. Nah, yang C, pedagang C, 2 kali 7.000 ditambah 4 kali tambah 25.500 yang dagang C, dagang D
dan pedagang E, cara yang sama akan dihitung. Nanti siapa yang paling murah? Nah, itu jawabannya. Sampai di sini, paham? Paham ya? Ya udah Lusna, bagaimana? Ilma? Ilma? Baik, kita lanjutkan. Ini nanti kita bagi tugas ya. Saya katakan satu di tugas nanti sisanya. Nomor satu, tentukan perbandingan rasio. Tentukan perbandingan atau rasio yang paling sederhana. A, Rp50.000 dan Rp75.000. Ingat, soal minta yang paling sederhana. Jadi perbandingannya itu kan 50 dibanding 75. Nah, yang paling sederhana itu dibagi sampai kecil dengan angka yang sama. Yang paling gampang sih, kalau ribuan gini coret nolnya, itu 23 kita coret. Di sini kita coret. Berarti tinggal 50 dan 75. Ini paling gampang dibagi 25. Contohnya, kalau saya bagi 25, yang 50 ketemu 2, semuanya ketemu, nah, berapanya? 2/3. Banding itu nulisnya bisa begini, atau tulis begini juga boleh. Ini yang A ya. Yang B, 5 liter. Sekarang saya tulis pakai per. Berbanding dengan 15. Kita cari perbandingan yang paling sederhana. Bagi berapa? Bagi nah, yang atas bagi 5 jadi 1. Yang di bawah bagi 5. 12 bagi 5 namanya 3. Jadi yang B itu 1/3. Sekarang yang C, 150 cm dan
1M. Nah, kalau seperti ini, harus disamain. Ini kan cm, meter. Ini kan m, meter. Bisa langsung 150 banding 1. Bisa. Berarti bagaimana? Terus ya. 150 M. 1M itu berapa cm? Nah, terus. Tadi cm-nya bisa dicoret. Bandingkan tuh, satuannya juga harus bisa dicoret. Artinya harus sama. Kalau nggak sama, nggak bisa. Kemudian paling gampang, nolnya coret. Wah, tuh. 15 banding 10. Bagi berapa itu? 5. Itu 3. Atas, bawah 2. 12 bagi 5. 3. 10 dibanding bagi 5. Nah, jawabannya adalah yang C ini. 3 banding 2. Terserah. Pilih yang mana, saya benerin semua. Bisa per, bisa pakai bagi. Kemudian, nomor 2. Sebuah toko buku terdapat 3 jenis buku dengan berbeda harga. Buku A berisi 10 buah buku dengan harga 50.000. B berisi 12 buah buku dengan harga 56.000. Buku C berisi 18 buah buku dengan harga 85.500. Maka bandingkan harga buku A dengan B. Nah, itu caranya. Saya kasih kisi-kisi. Ini buat tugas ya. Nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 2, cara pengerjaannya yang A. Kita cari dulu satu bukunya berapa harganya. Gimana? Ya, 50.000 bagi 10 buku. Nah, ketemu berapa satu bukunya. Ini sama. 56.000 bagi 12. 6.000 ini ya. Ketemunya berapa harga satu bukunya. Yang C juga. Setelah itu, baru kita bandingin harga bukunya. Ingat, ini per satu buku ya. Dari hasil tadi. Temulah jawaban A. Jawaban B juga ketemu. Karena sudah kita hitung. Yang A berapa, yang B berapa, C berapa. Yang C itu ini. 85.500 ketemu C. Kemudian yang C, ya ini soal. Manakah dari ketiga buku yang merupakan harga yang paling murah? Kita tahu nih, kita hitung. Yang D, manakah dari ketiga buku yang merupakan harga yang paling mahal? Nah, kita ketemu, kita hitung ya. Kemudian untuk yang nomor 3, perbandingan umur Andi dan umur Budi adalah 2:3. Jika umur Andi 12, maka tentukan umur Budi. Bagaimana caranya? 2/3 sama dengan, kita cari umur Andi itu berapa sih? Andi itu siapa? 2 ya. Di yang 3 kan? Jadi Andi 12. Ini cari X. Ingat tadi kita nyari X ya, kita pakai silang ya. Jadi X-nya kita sekarang sama dengan kita sekarang per 2 kali
atas sama kali sama bawah sama, gantikan 2, input ya 12 ya, sama kan, ya sama-sama punya Andi maksudnya, itu silakan dihitung. Dan B ini selisihnya. Nah itu buat tugas ya, sudah saya kasih ini, semoga lebih mudah mengerjakannya dan lebih semangat. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak bisa open mic, bisa ketik, saya cek dulu di ketik aja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga Allah memberikan kefahaman. Wah, tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Allahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.